Tengku, gue ini pengen ngobrolin bangsa Aceh, bangsa Banten, karena banyak ketidakadilan di Banten dan di Aceh. Jangan Aceh merdeka, Aceh itu sudah merdeka dan Indonesia tidak pernah menjajah. Yang ada itu perkawinan Aceh dan Indonesia. Jadi kalau Gini loh, gerakan Kang Aceh Mesa, mentalak Indonesia. Iya, artinya gini loh. Sebetulnya nggak ada istilah Aceh merdeka, gitu. Ya, bahas itu bahas. Cuman yang membuat istilah Aceh merdeka itu karena karakter sejarah. Ya, gini loh. Lanjut. Diakui ataupun tidak oleh umumnya sejarawan Indonesia, ya, diakui atau tidak, kemerdekaan bangsa ini tidak luput, kenapa? Tidak luput dari spotnya orang Aceh. Pertama, orang Aceh menggagalan konsep undang-undang internasional tentang kepemilikan negara setelah jajahan, ya kan? Kedua, membantu membelikan pesawat untuk lobi-lobi kemerdekaan, ya, banyak. Terus membantu fasilitas dana untuk perjalanan pemerintahan dalam perjalanan kemerdekaan, terus Monas, banyaklah. Walaupun kalau kita hitung taruhlah empat kategori yang besar, ya. Tapi lalu pada Aceh jadi anak tiri, bukan anak tiri, malah Aceh jadi anak buah. Kan lucu, Aceh yang tadinya negara berdaulat jadi anak buah Medan, di bawah Sumatera Utara, Medan. Nah, kalau kita mau ulas sejarah, ya, setelah bersatunya Aceh dengan Indonesia, itu keluasan wilayah Aceh itu hilang 2 kota besar yang tadinya milik Aceh. Jadi milik Medan, jadi milik Sumatera Utara, ya. Di antaranya Pangkalan Susu, gitu loh, Berandang, itu punya Aceh. Ya, mohon maaf, tunggu saya potong. Maksudnya inilah, ini kan kita merasa ketidakadilan, ya, bahkan ya sama-sama tahulah yang terjadi di Aceh. Lah, inilah yang ingin kita sampaikan, kita sadarkan pemerintahan kita ini. Indonesia itu bagi saya anak Nusantara, anak Nusantara, dan pemerintahnya itu ya anak dari para raja, anak majaz artinya, ya. Nah, mereka ini sejadi anak yang lupa orang tua. Kita bangunkan mereka bahwa Indonesia itu berdiri atas kesepakatan para raja dan para sultan. Kok sultan dan rajanya diasingkan, tidak difungsikan, gitu. Kita sadarkan rakyat bangsa Indonesia ini, pemimpin kita ini, lo Indonesia, lo inget, gitu loh. Jangan lupakan bangsa Aceh, bangsa Banten, gitu loh. Ini Aceh baru diperhatiin beberapa tahun ini setelah ribut puluhan tahun itu, Itu kok masa itu semua pun wilayah pengennya ribut? Ya. Iya, tapi itu maksudnya pun begini, merasa. Saya selesaiin dulu. Maksudnya jangan sampai setiap wilayah ini seperti Gua Aceh. off cam ya, gua ngerokok off cam ya. Bebas di sini, Tengku, bebas. Maksudnya. Bisa ngerokok di situ? Bebas. Bebas. Maksudnya, ya bebas. Oke, kalau bebas. Maksudnya gitu, Tengku, saya ingin sampaikan. Pemerintah lu tuh anak Nusantara, tahu diri napa? Gitu loh. Ini tadinya Indonesia itu persatuan dari bangsa-bangsa. Jadi jangan setelah bersatu, yang tadinya raja di setiap wilayahnya masing-masing malah ditendangin satu-satu. Tahu diri lah, di Aceh ada raja, di Banten, di Cirebon. Masa yang cuma dimanja Jogja doang? Emangnya kami bukan bagian? Nggak memberikan sumbangsi daerah kami? Gitu loh, Tengku. Maka saya pengennya kalau ada gerakan itu jangan Aceh merdeka, Aceh menceraikan. Berhak tadi jadi justru gue kepinginnya kita sekarang di Indonesia ini menghidupkan kembali status kerajaan. Sepakat. Bismillah, Tengku. Inilah yang saya perjuangkan sekarang, Tengku. Status kerajaan harus difungsikan kembali. Masa walaupun tetap dalam bingkai NKRI. Iya. Ya, walaupun tetap dalam bingkai NKRI, tapi status kerajaan itu hidup kembali. Diaktifkan. Hidup kembali, minimal raja jadi kepala masyarakat adat. Jadi ada wilayah-wilayah gubernur lah, gubernur kayak Jogja.
terlalu kegedean permintaan itu mah Tengku. Nggak mesti Kalau begitu, Tengku. sampai nggak mesti begitu. gubernur tetap ada, gubernur tetap ada. Misalkan gini. Karena itu gimana Kang Misalkan Rizal? begini, eh, jadi apa namanya itu mitranya wali kota kalau misalkan di kota ya. Kalau misalkan di kabupaten jadi mitranya ini apa namanya Ya. bupati, dan bupati wali kota dia nggak bisa bikin aturan seenaknya sendiri, Betul. harus Intinya persetujuan sultan. bersinergi. Iya, antara artinya sultan norma dan adat pemerintah. itu harus dipegang oleh kesultanan. Iya betul. Betul. Tengku. Jadi bupati, gubernur kalau begitu pelantikan itu dilantik oleh raja. Betul. Yang bahasa sederhananya fungsikan raja sebagai kepala masyarakat adat untuk menjaga betul. budaya, tradisi dan lain sebagainya. Karena ada perkara yang nyata, Tengku. Contoh Cakep kecil nih, yang sering ente. kita bahas. Cakep, cakep. Bukan cakep, ente ideologinya mantep. Kan gua sekarang ini Tengku. Itu Tengku. Tuh, Tengku. Hah? Tuh. Tuh. Saya Weh. sekarang udah jadi keluarga ini. Macam-macam Mama Maesa. Buset. Makanya kemarin mau Kapan digerebek itu? dia takut. Kapan tuh? Gua baru tahu. Maesa. Kang Maesa udah hampir 1 bulan di Cirebon. Ih, Ini udah diangkat saudara Bang saya Paul. Tengku, ini saudara saya Tengku. Kang Jangan Umar macam-macam, Dhani, Tengku, sehat. saudara saya, Buseng. Ini izin Tengku, izin memperkenalkan. Ini batas wilayah Keratonan Cirebon tadinya ini. Dan ini dari mana kamu Mar? Ambil peta rincik ini Tengku. Dari Leiden. dari Leiden. Ini negara luar mengakui negara Cirebon itu. Jadi Oh. itu sepakat. Jadi sepakat Tengku, antum punya ideologi yang sama tetap dalam bingkai NKRI, tapi kami sebagai rakyat meminta kepada pemerintah untuk memfungsikan raja-raja. Contoh kecilnya begini, Tengku, saya tadi kepotong ya, gini. Rakyat kami, warga kami aja dulu, contoh kecil ya. Adat di tanah, miliki tanah, adat yang listrik. Nah, tanah kami, warga kami ditakuti undang-undang sama kalau nggak diminta duit untuk menggeser tiang listrik. Lah kan tanah mereka. Mereka berhak mengusir. Nah, kita nggak bisa minta tolong ke lurah, ke DPR. Nggak bisa. Kalau ada raja kan enak, raja tolong tanah kami ada tiang listrik, tolong singkirin. Nah, raja kan negur, minta ke bupati atau pihak terkait, tolong pindahin. Nggak minta dibuang, dipindahin, digeser. Ada sungai yang dialiri limbah, Tengku. Mungkin di Aceh nggak ada limbah lah. Banten habis sungainya, Tengku. Ya, Itu loh. gua tahu. Waktu zaman gua 94 ke Banten, ke Pandeglang, ke Cadasari, itu air mandi masih bening banget itu. Sekarang Di atas pasar Cadasari itu kan ada sungai kecil tuh dari mata air. Kemarin waktu kemarin ke sono udah nggak ada lagi. Nah, kebetulan Teguh, Sultan Aceh dengan Sultan kami di sini. Kebetulan ini di base camp, saya lagi tinggal sama Sultan ini. Sudah begini. Set, gua merapat ke sono. Saya sambut Tengku Kori. Tengku. Mau Kapan? dilihatin tak dokumen? Mau lihatin tak dokumen nih? Wis tapi rahasia lah ngobrol kopdar. Tunggu Kori. Bentar, rahasia sono aja. Gua ke Tapi- Kanuman besok. Tapi kita dobol-dobolan Apa? kok, Tengku. Pura-pura mau gelut gitu. Gitu loh. Buat besok ini. Kan gini. Kan gini, Bakar lo menang ribut doang Bakar gitu. Nih gitu kan kayak Gak usah, nggak perlu itu mah. wes Tengku, kapan ke boro-boro. Cirebon? Kapan ke Cirebon? Keren pokoknya. Gua insya Allah nih dalam waktu dekat kalau udah ente berapa lama masih di sana? Saya semutnya kalau mau balik-balik karena di sini sudah jadi rumah kami, rumah saya di sini sudah jadi keluarga. Jadi Ya udah. sesuka-suka aja. Ini hari apa Lama di nih? sini masih. Tengku, kalau ngukur dari minatnya Kang Mahesa itu ya per 2 minggu Tengku. Kalau udah 2 minggu udah kemana-mana jadi harus pulang dulu. Ya, Tengku. bentar gini Sa. Tengku. Wait, Ini Bang Kang Umar. Asep, Raden Rizal, beliau juga orang kesultanan itu. Ya tahu. Benda kerap kan ke Noman dia. Mantap, Ya udah, Gus. kita Aneh. rapat. Insya Nanti Allah kita nih, ini hari ketemu apa sih? sama Sultan Badarudin. Hah? Besok Kamis ya? Jumat atau Tahu nggak, Teguh? Sabtu?
Teguh tahu nggak diundang itu sama Sultan Aceh udah. Kamu mau suruh ke sana. Tuh, beneran ya. Jadi ini tadi yang komentar ini budak-budak oligarki Tengku yang kepanasan kalau berbicara kemaslahatan umum. Nggak ada makar-makar. Ada pasalnya kalau kami makar mah tenang. Nah ini kita Nggak punya ada. ideologi Udah nggak usah tetap pusing NKRI. itu mah. Kita tetap Ya, NKRI gua terus tapi terang kita aja, untuk kelar permasalahan nasab ini konsentrasi gua mau ke jalur kesultanan. siap. Karena Kita akan kita memang anak generasi bangsa yang sekarang harus maju memperbaiki kekurangan di masa dulu yang belum sempat diperkuat. Tunggu, saya punya slogan. Saya bentar Kang Mesa. Saya baru tahu nih apa di balik marahnya Tengku itu yo. Ternyata ada ini yang panjang gitu. Iyalah, iya sama. Iya. Jadi Tengku gini Kang Rizal, kita punya slogan yang sedikit. NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Slogan saya tuh. Mantap. NKRI terlanjur jadi NKRI terlanjur jadi harga mati. NKRI harga mati. Harmonisasi. Mantap. NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Harga mati. Harga mati. NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Harga mati. Harga mati. Jadi karena sudah Siap. terjadi, terlanjur kita bangun harmonisasi antara raja dan sultan dengan pemerintah. Nggak ada yang dirugikan, tidak makar, tidak mengganggu urusan pemerintah. Mantap. Keren. Salam Dan dulu. kami siap. Kami sudah mendukung Sultan Aceh. Makanya tiap malam Tengku, para entus tuh bagus. Kalian itu ada darah sultan. Jangan enak tidur. Kalian mau mati sebagai rakyat biasa atau kalian mati sebagai entus tuh bagus yang memperjuangkan hak rakyat. Berdiri. Kalian itu punya darah sultan. Nih, ada tapping nih dari Adipati Lurah Agung. Tengku Kori, coba tanya kepada mereka siapa itu Pangeran Jayakarta. Iya. Silakan Tengku kalau mau jawab. Pangeran Jayakarta itu sebetulnya kalau menurut Saudara lagi ngomong. ya, Dari situ kalau aja. menurut Naik aja, analisa saya sementara ini, nih, ya, Pangeran Jayakarta itulah yang sebenarnya Syarif Hasan Sultan Syarif Hidayatullah. Gelar lainnya Jayakarta. Karena dia datang dari Pasai, mampir dulu sebelum Gunung Jati ke Jayakarta, Sunda Kelapa lah zaman dulu. Tapi ini baru, ini boleh dibantah, ya, boleh dibantah, boleh berbeda. Baru analisa. Dan Assalamualaikum. termasuk orang yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Termasuk orang yang pertama kali membantah itu. Ya, tapi nama Fatahillah itu nama lain daripada Syarif Hidayatullah, gelar awal. Makanya di Aceh itu namanya Panglatih. Gitu. Fatahillah. Panglatih. Itu dia datang ke Jayakarta setelah runtuh kerajaan Maliku Saleh ketika kalah sama Portugis. Gitu. Tapi sebenarnya tentang siapa-siapa yang tadi dibahas tidak terlalu urgen. Yang urgen adalah kita bersatu menyadarkan pemerintahan yang lagi tidur, tidak tahu diri, lupa raja, lupa keraton, lupa segala-gala. Kita bangunkan bersama-sama. Intinya begitu. Siap. Gabur. Masalah sejarah bangsa ini kita akan ada seminar, diskusi untuk memperkuat data-data, itu penting. Sebab kita tidak akan bisa memperkuat kesultanan di dalam pemerintahan kalau kita belum memiliki data-data yang akurat. Jadi dengan data itu menjadi proposal untuk setiap wilayah di Indonesia yang mempunyai data untuk bisa bangkit kembali kesultanannya. Percaya? Yang jelas ini Tengku, Sultan Aceh sudah datanya komplit. Alhamdulillah. Samudra Pasai ya, ada lagi Samudra Pasai jadi berarti. Berarti rajanya 9 ya, Aceh 9 ya? Rajanya 9. Membawai 9 raja. Wah, kayaknya sih harus nongkrong ini. Iya, aneh Ada lagi dari Jawa.
Bang Daniel. Saya mau ngomong di sini, nanti ada yang nguping. Gus Rijal, Sherlock ya di WA ya. Siap. Siap. Tengku, butuh dikawal nggak? Kami cuma telepon dari sini, pengawalan dari rumah, macam. Nggak butuh? Nggak perlu. Ini Indonesia ini kan negara aman sentosa, jangan dibikin takut, jangan. Orang Indonesia kita sudah di jalan. Jadi sekarang bagi saya nggak penting sekarang kita nasabnya siapa, tapi kita kembali kepada perjuangan para leluhur kita memperjuangkan masyarakat Nusantara. Itu yang terpenting sekarang. Kalau kita teman-teman sudah pada mantep nih. Ada sepakat ada enggak nih? Saya ada sepakat ada enggak nih? Kita nggak usah pikirin yang nggak sepakat. Wes, jangan kita bersama dulu Kang Rizal. Iya, gini. Kalau nasab nggak dianggap penting, ya udah biarin gitu. Ya udah sih Kang Rizal, kita lagi ngebahas yang urgent. Gini, maksudnya gini. Ketika nasab itu selalu dibahas, berapa hektar yang hilang? 2 tahun sekarang berapa hektar yang hilang? Iya. Kita konsen kepada sesuatu yang sifatnya dahulu, itu bisa dipelajari sambil next ke depan. Ya. Diskusi ilmiah atau diskusi penelitian yang terus berlanjut. Kalau hanya cemoohan dan perdebatan yang nggak jelas, arti kata nggak jelas nih, masih pada di online sih. Belum ada penelitian secara langsung. Jadi kita lebih fokus sekarang ke semua kesultanan dan kerajaan, aktifkan kembali masyarakat adatnya. Setelah aktif, baru sultan yang langsung terjun meneliti, kan gitu Tengku. Nah, ketika kesultanan itu mempunyai power, kita bisalah meneliti kemana, mau ke Uzbek kek, mau ke India kek, mau kemana kek. Tapi bocorannya. Pemikiran Umar Dhani mantep. Iya, sepakat Tengku. Sepakat kamu. Sepakat. Bocorannya. Sepakat banget. Terus gini, jangan punya narasi bahwa Oke, siap. Gayo, tenang. Apa tuh saya bilang? Apa sih tadi saya mau bilang? Lupa lagi. Ya, kalau kesultanan sudah fungsi, sultan dan raja fungsi, nanti kita lakukan penelitian bersama-sama. Aceh, Cirebon, Banten bersatu meneliti gitu. Nih, kerajaan yang kuat yang nanti akan bisa hidup: Aceh, Delhi, Sriwijaya, Palembang, Jambi, Riau. Itu di Aceh itu 5 kerajaan besar yang akan bisa hidup nanti dengan perjuangan kita. Dan 9. Iya 9 ya. Iya, tapi yang besar yang aku ingat 5. Yang di daerah Sumatera itu ya. Aceh, Bukan kalau Aceh itu jadi provinsi itu. Aceh itu banyak. Ada Pasai, ada Perlak ya. Terus buat yang nonton, kita sedang tidak ingin memisahkan diri. Dan tidak juga ingin memerdekakan diri. Karena sejak kapan Indonesia menjajah raja-raja? Oh iya, Lampung, satu lagi Lampung. Kerajaan Lampung. Benar. Lampung itu masuk Sumatera. Iya. Pagaruyung, iya benar, 7 Pagaruyung udah masuk. Pagaruyung Padang, benar. Pagaruyung. Coba tambahin lagi teman-teman yang ingat. Lampung ada 3. Lampung ada 3 ya? Bentar. Saya kasih bocoran dulu nih, Tengku sama Kang Umar. Ada saudara kita itu lagi neliti ke sana sekarang. Ya. Uzbek kemana tuh lagi sedang jalan santai-santai. Ya intinya kita sultanan berdiri modal rata semua. Iya, artinya kita terlepas dari persoalan yang lain ya. Yang jelas kita berusaha karena Allah supaya Indonesia ini dinaungi kembali kesultanan gitu.
tetap kita secara politik kita berkonstitusi kepada aturan negara, tetapi secara norma adat dan istiadat dihidupkan kembali jalur-jalur kesultanan. Artinya nanti raja, bupati, gubernur bisa selaras dalam bernegara dan berbangsa. Bersinergi. Bersinergi. Jadi harmonisasi, kalau bahasa kita itu harmonisasi dengan negara Indonesia. Iya. Jadi maka negara ini pasti akan kuat. Saya yakin Bapak Prabowo mendukung pasti. Bapak Prabowo pasti mendukung. Logikanya Karena nggak ada. Logika sederhananya gini, kalau pemerintah saja bisa berharmonisasi dengan NU, apalagi dengan kesultanan dan kerajaan mah. Dengan NU aja bisa berharmonisasi, apalagi dengan orang tuanya pemerintah, dengan orang tuanya Indonesia. Iya. Wong NU-nya sendiri BG banyak keturunan raja ge. Loh. Iya. Sekarang seluruh di Indonesia punya sejarah. Kalau bicara istimewa, seluruh wilayah di Indonesia yang mempunyai sejarah kerajaan itu harus istimewa. Iya, betul. Nggak mesti harus Jogja sama Aceh, semua, walaupun memang yang punya sejarah besar Aceh dan Jogja terkait masalah sejarah istilah. Gini Deku, untuk Tengku bahasanya diganti untuk Tengku ya. Jangan cuma gitu, jangan cuma Aceh dan Jogja saja. Tapi poinnya begini, terima kasih Salsabila, begini, jangan lihat kata-kata itu munculnya dari siapa, tapi poin di dalam kata-kata tadi itulah poin kebenaran. NKRI terlanjur jadi, harmonisasi harga mati. Siap, mantep itu slogan. Itu ciptaan siapa? Itu pasti akan terjadi. Perbedaan itu pasti akan terjadi, tapi kita selalu jaga damai selalu di hati. Siap. Mantap. Ini pada kesurupan apa sih? Enggak, ente pada ini kayak playboy semua, bisa aja ini. Enggak, ini Tengku. Ini kayaknya habis terbang kemana deh. Wes, pokoknya Embruter saya minta Embruter dengan segala hormat buat tulisan tagar NKRI terlanjur jadi, harmonisasi harga mati. Harga mati. Dan buat Abah Jempol seluruh entus tuh bagus, sudah waktunya bersuara. Saya Maesar Bantani minta satu sultan. Sejarah itu saling berkaitan antara kesultanan satu dengan kesultanan lainnya. Betul. Dan sepakat musuh kesultanan waktu itu adalah Senok Horgonya. Betul. Dan kita juga harus sepakat membasmi sejarah-sejarah Senok Horgonya, termasuk khususnya wilayah kita Cirebon, Keraton Kasepuhan Cirebon sekarang dipimpin oleh keturunan Senok Horgonya. Alek. Nah, jadi juga tahu yang ngobok-ngobok kesultanan seluruh Indonesia ini, wabil khusus Aceh Jawa itu Senok. Ini ada aduh, salam hormat ini sopo ya Allah. Juragan Demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kejayaan Nusantara. Salam kejayaan Nusantara. Alhamdulillah. NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Sip. Ya baguslah, aku sangat mendukung ya. Cuman aku begini, aku yang ngalami di lapangan, justru yang harus kita selesaikan adalah konflik di internal kesultanan dan kerajaan itu sendiri. Sebelum itu mereka menjadi satu kesatuan yang utuh, jangan harap. Maka perlu namanya para raja bersatu, para sultan bersatu. Sekarang saling dari catatan saya 284 kesultanan kerajaan, 90%-nya sedang berkonflik, memperebutkan tahtanya. Yang paling parah Aceh. Yang paling parah Aceh hilang. Aceh 9 raja, 1 sultan. Mudah-mudahan insya Allah akhir atau pertengahan bulan depan saya mau ke Cirebon ini. Saya besok bulan ini.
Aku Ya. ketemu nih besok. Romo. Siap. Nih Romo, bawa ini kan Romo. Siap. Wis kopdar di Pokoknya, Cirebon. Kita pertemuan ini nggak- bahas. Kita bahas Pertemuan ini nggak bisa sesuatu yang dihalang-halangin. Nanti saya bawakan beberapa lontar kuno yang bercerita tentang Cirebon, Banten, dan Aceh. siap. Lontar ya dengan bahasa aksara Kawi dan berbahasa Sanskrit. Nah, Kang Mesa, Kang Umar, beliaulah yang tadi yang saya maksud, ya. Ya, ya. Itu yang tadi. Karena ya makanya Ya, kenapa gimana itu lontarnya? Kanda Juragan. ada lontar sih Itu ada di Bali, begini. ada di Bali tapi kita punya duplikatnya. Ya. Tapi aslinya di Bali karena nggak bisa dibawa. Punya piring zaman Gunung Jati. Saya punya piring zaman Sunan Gunung Jati. Nih, ntar dulu ya. Nah ini saya mau menceritakan tentang kondisi di sini. Bagaimana keraton itu sudah lagi bukan menjadi keraton, tapi sudah menjadi cagar budaya yang automatically di situ kesultanan dihilangkan. Ya, Maka yang terjadi adalah PT Keraton Kasepuhan Cirebon yang otomatis memimpin di situ adalah direktur dan wakil direktur, bukan sultan. Jadi Direkturnya jangan siapa mimpi direkturnya? Lukman jadi sultan. Wes jadi direktur Kang Umar, wes. Umar. Kang Paling Umar, bagus. direkturnya siapa direkturnya? kalau tidak Gimana? jadi PT maka bentuknya Direkturnya adalah siapa? yayasan. Iya. Ini kan rancu. Kesultanan jadi yayasan ini gimana ceritanya? Sekalian aja yang ngisi keraton itu para ini pegawai negeri. Udah PNS semua aja. Wah, Jaga. ini. Nih lihat nih. Umar udah masuk lagi belum ke keraton, Kang Umar? Pripun Kang? Pun lebet mari dereng ning keraton. Dereng. Kaki di sini pernah masuk. Rusak, Dan ini hancur. kan mas hancur ya. Wingi oleh video pe memuludan pada aduh menes. Wingi kula tos briko. Ini persis yang ada di kuburan Gunung Jati. Sama Wah, pokoknya. jangan-jangan yang jual ngejualnya ke Tengku nih. Yang ngambil ngejualnya ke Tengku ya. Penada nih. Apa itu pasir malela? Ciring. Piring. Piring, piring bagus lah. Kan ada yang ditempel-tempel di dinding pemakaman Sultan Syarif Hidayatullah tuh. Iya. Ya. Abah jempol, Abah. Abah jempol nih yang Abah rusak jempol, makam di sini Abah. nih orangnya. Ya ini penada perusahaan barang-barangnya. Korin nih, tapi korin. Tanda buktinya ada tuh. Itu. Yang ngegantiin piring sama semen Tengku Korin nih. Ya, BB-nya di sana itu, barang buktinya di sana itu. Ah kan, bener kan, barang bukti. Yang hilang kemarin ternyata di sini. Di sini. Tengku, coba bagian belakangnya Tengku. Itu belakang. Nah, itu kan. Ini yang terpenting itu di bagian belakang itu. Itu ada stempel itu. Di piring itu ada stempelnya itu, bagian belakang itu, di bawahnya itu. Coba Tengku lagi Tengku. Belakangnya, belakang lagi. Yang tadi. Bukan itu, bukan. Oh iya. Ya. Ini. Ya. Ya kan? Aku kalau gitu cuma ngeliat belakangnya gitu aja nanti. Ternyata pelakunya orang ini. Ini pelakunya ini ternyata. Orang Aceh. Pelakunya. Ih, Lah, Bader itu. Bader ini. Ini piring Bader ini. Ayo coba belakangnya. Ada tulisan nggak belakang itu? nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti bukan yang grade 1, itu grade 2 berarti. Kawe. Mungkin di sini ada dulunya, mungkin di sini. Ya. Kalau ini apa Romo? Bentar.
Keluarin semua nih. Barang-barang ada di orang-orang semua ternyata. Penada ini. Nih, saya nih, pusaka saya nih. Apa itu? Mak, pusakanya, Mak. Ada lagi Mulyat, ada lagi. Oi, full Pak Sirmanillah. Ya. Pusaka wis pada keluar, wayahe sekarang bersatu. Masa iya tanah-tanah pada hilang? Jadi yang pada mikir, ayo kita menginventarisir ulayat kita. Karena mohon maaf, alhamdulillah kemarin saya di Kerinci sudah mengembalikan hampir 6.000 hektar tanah ulayat kembali ke masyarakat adat. Tanda Kang Mas. Ya. Ini stempel Kesultanan Cirebon. Nah. Ini kan? Mas. Dolan ke sana nih, perlu penelitian ini. Ayo, nanti kita cocok kan? Apa Romo besok bisa nggak Romo? Oh besok ya nantilah aku tak ngatur jadwal tuh. Wow. Saya Tengku kesini besok. Aku besok masih ada sidang nih. Ini stempel Ada lagi. baik. Nah, Ini baru, ini umurnya 100 tahun. ya. Jadi yang perlu kita pertahankan sekarang itu adalah tanah-tanah ulayat. Karena tanah adat itu bukan tanah negara. Jangan mau. Nah, sekarang banyak sekali tanah-tanah adat yang ternyata sudah bersertifikat menjadi tanah kas pemerintah. Artinya tanah-tanah negara yang akhirnya dijual belikan kepada pihak ketiga atau disewakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah. Padahal itu jelas-jelas adalah tanah adat. Nah, itu yang harus kita perjuangkan itu. Karena nanti kalaupun ada keraton nggak punya wilayah gimana? Jadi di Aceh saya punya kerajaan. Sekarang udah jadi toko. Jadi pertokoan. Buka. Bukunya. Gus. Ini yang punya Sultan Matangaji bukan ini? Umar. Bukan. Bukan ya. Kang Umar, tolong video puisi. Minta puisi Kang Umar. Videonya saya lupa naruh di mana. Nih. 578. Nih kita buka. Bentar. Istanbul ya? Iya. Ada gas beracun. Udahlah, pusing saya. Itu tinta emas ya, Kori? Tentuku. Ya. Ya. Kita Mas itu. Udah, jangan dibuka-buka kalau pusaka-pusaka. Pusing kepala. Ini Romo kayaknya kerasa banget lagi diomongin ya, naik langsung. Lah aku di bapak kok denger mau bahas-bahas Begitu. ya naiklah aku gitu. Padahal saya simpen itu. Kang Asep. Siap. Nih yang kecilnya yang tadi logo jenengan tadi. Sama saya juga kecil. Saya juga kecil sama. Mohon izin, mohon izin. Kita break dulu. Saya ingin memperdengarkan sebuah puisi. Mohon maaf, punten dulu, istirahat dulu, pamer pusakanya karena saya punya pusaka yang tidak kalah. Mohon didengarkan dulu ya. Ya. Rekam layar. Yang Mesa rekam layar dulu. Ulangi. Ulang. Yang gede. Ulang gede. Ulangi katanya. Diulang, bentar rekam layar. Yang besar suaranya.
Tengku, rekam layar Tengku. Nggak bisa, saya nggak bisa ngerekam layar. Oke, siap, nanti biar saya di sini. Sang pewaris bumi Nuswantara untuk Sang Garuda, karya Pangeran Kuda Putih. Luasnya negeri ini, hijaunya negeri ini, besarnya negeri ini, kemah ripah loh jinawi bangsa ini, luas wilayahnya yang tak terhingga, ragam suku bahasanya, ragam suku masyarakatnya, ragam tradisi dan budayanya, kaya hasil buminya, kaya hasil lautnya. Semua itu merupakan milik sang pewaris negeri Raja Sultan Nuswantara. Pertanyaannya, di manakah keberadaan sang pewaris bumi Nuswantara saat ini? Di manakah? Bagaimanakah kabarnya mereka? Apakah mereka masih hidup makmur di tanah mereka yang kaya? Apakah mereka masih bisa hidup bersama anak cucunya dan masyarakat adatnya? Di manakah hati sang Garuda yang selama ini dihidupkan, dipercaya, dan dibesarkan oleh sang pewaris? Saat ini sang Garuda dengan gagah melebarkan sayapnya, terbang dengan kepercayaan dirinya, melangkah dengan menegakkan kepalanya. Bahkan sang Garuda, dia tersenyum dan tertawa terbahak, serasa puas telah menikmati seluruh hasil bumi, laut, dan alam ini. Sang Garuda lupa akan status dirinya hanya sebagai utusan yang dipercaya dan bukan sebagai pemilik bumi Nuswantara. Sang Garuda terlena, sang Garuda ingkar, sang Garuda lupa akan purwadaksinya. Sudah waktunya sang Garuda kembali kepada purwadaksi. Ingat, akan jati dirinya. Ingat akan asal muasalnya. Memuliakan sang pewaris bukanlah beban, bukanlah derita, bukanlah sebuah ancaman. Memuliakan sang pewaris adalah kewajiban sang Garuda, kewajiban sang Garuda. Wahai sang Garuda, wahai sang Garuda, kembalilah kepada sang pewaris negeri. Jalanlah bersamanya, terbanglah bersamanya, mengitari bumi Nuswantara yang megah dan kaya. Jika sang pewaris negeri merestui, maka sang Garuda akan gagah merentangkan sayapnya, terbang mengarungi bumi Nuswantara. Jayalah bumi Nuswantara, jayalah pewaris bumi
bumi Nuswantara. Jayalah Raja Sultan Nuswantara. Salam bumi Nuswantara. Salam dari sang pewaris negeri Pangeran Kuda Putih. Rahayu, rahayu, rahayu. Masya Allah, cakep, cakep. Siapa itu yang ciptakan Kuda Putih? Ya. Biar saya kirimkan fotonya. Sultan Sepuh Jainuddin II Aryanata Reja Pangeran Kuda Putih. Oh, pengka, peng beli benar, yang kayak apa? 40 peng merangan. Peng balik benar, aku belum ingat. Peng belum kan? Peng ku balik jauh bayi. Ayah cepat jauh, ku jauh. Kenapa? Peng jauh kau aku bilang. Kak kalau kecap belanja no? Belum. Hah? Bener bunga? Kecap. Yang kecap? Salah dong. Orang pasti kena orang dulu. Buat di bertanya. Kenapa pada diam? Oh, ini gak asing, saya sering pernah lihat ini. Kuningan ya? Isi. Beliau pencipta puisi. Sultan Ketemandu. Hah? Uyu Eno. Ada foto bareng senja Tengku ya? Kirimin. Tengku. Ya? Nggak asing kan? Nggak asing ya? Iya kalau nggak salah Kuningan tuh ya? Di Kuningan kan kalau nggak salah? Iya. Sultan Cirebon. Iya. Karena saya ingin sampaikan kepada para itu, bagus, para raden, para elang, para pangeran, jangan hanya bangga menceritakan datuk. Suaranya jauh. Suaranya nggak jelas, jauh. Mungkin dengar katanya. Oleh karenanya saya ingin sampaikan buat para entus, para tubagus, jangan hanya bangga menceritakan datuk-datuk kalian, bahwa di dalam darah kalian itu mengalir darah sultan, darah raja. Kalian punya rakyat yang harus kalian pikirkan. Para entus, tubagus, raden, elang, dan para pangeran, jangan hanya bisa membanggakan. Kalian harus bersuara dan bergerak. Kalian punya rakyat yang harus kalian pikirkan. Kalian bisa saja, kalian bisa saja menjadi wali dengan zikir kalian. Kalian bisa saja menjadi ulama dengan kitab kalian, tapi itu tidak membantu rakyat kalian yang kelaparan, yang kesusahan. Kalian bisa mati sebagai rakyat, wahai para entus, tubagus, elang, raden, atau kalian mati sebagai pahlawan untuk rakyat kalian. Berjuang. Sudah waktunya kalian berjuang. Jangan hanya bisa menceritakan kegagahan Maulana Hasanuddin. Jangan hanya bisa menceritakan kegagahan Prabu Siliwangi, Syarif Hidayatullah. Bangkit kalian, wahai para raden, para elang. Sampingkan perbedaan. Kalian punya rakyat yang harus kalian bela, yang harus kalian jaga. Ingatkan pemerintahan kita, karena mereka sudah melupakan jati diri mereka. Ingatkan, tidak untuk makar, tidak untuk memisahkan diri. Ingatkan, ingatkan pemerintahan itu. Para entus tubagus, kalian silakan pilih, mati sebagai rakyat atau mati sebagai seorang pahlawan. Mati sebagai pahlawan.
Kang Mesa. Perbesar nih Kang Mesa. Bentar, saya mau liatin foto biar Tengku Polri menari-nari. Masya Allah. Itu yang pakai kaos oblong kayak pernah lihat saya di mana ya? Aceh punya. Oh itu yang ini ya? Siapa namanya lupa? Sultan sendiri kok lupa. Yang pakai kaos oblong lupa saya. Kok Sultan sendiri kok lupa? Sultan Aceh Tengku. Sultan Samudra Pasai. Siapa? Sultan Samudra Pasai. Oh. Tinggal di mana dia? Iya di Aceh. Jakarta ya. Parantos, Tubagos, mohon maaf beberapa menit pelataran Masjid Agung Banten mau saya pinjam buat teriakin suara agar kalian bangun dari situ. Pulang dari sini saya ke Banten, pinjam lapangan Masjid Agung Banten, saya akan suarakan ini. Kang Mesa mau jadab. Waktunya bersatu Tengku. Siap. Mohon saya ceritakan ini ceritanya. Saya akan sedikit bercerita ini kenapa keberadaan saya di Cirebon. Suaranya kok hilang? Ngelag, tengku ngelag. Ini Tengku, saya akan sedikit bocorkan kenapa keberadaan saya di Cirebon. Awalnya obrolan bersama Kang Umar. Namun yang dibicarakan Kang Umar ya tentang usaha lah, tentang maisha. Alhasil seminggu penggodokan saya berangkatlah ke Cirebon. Saya bilang, Kang Umar, apakah ini melanggar undang-undang? Kita kaji seminggu, oh tidak ada undang-undang yang kita langgar. Apakah ini terkena pasar makar dan lain sebagainya? Ternyata tidak, Tengku. Kita kaji dulu dengan pakar hukum yang menemani saya selama ini. Berangkatlah saya ke Cirebon. Namun apa, Tengku? Begitu sampailah saya ke Cirebon, hilanglah tujuan itu. Ternyata ini kewajiban kita sebagai rakyat, membangkitkan lagi fungsi-fungsi sultan ini. Sekarang kita udah nggak mikir apa yang akan saya peroleh, tapi bagaimana hak kita sebagai rakyat mendorong sultannya agar sultan bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan ilmu dari sini akan saya bawa ke Banten. Banten harus punya sultan. Berikan saya satu sultan di Banten. Biar ku goncang singgasana Ratu Kidul. Wih. Cakep. Tenang, Bah. Kalau Abah sewot tak wakili aku, Bah. Buat para raden, khususnya para entus itu bagus. Berikan saya kisah cerita kalian kepada anak-anak saya. Saya ingin menceritakan kalian sebagai pahlawan entus itu bagus. Tidak hanya menceritakan entus itu bagus itu adalah sosok yang hanya bisa menceritakan datuk-datuknya. Saya ingin punya cerita untuk anak-anak saya bahwa tuh bagus anu, Raden anu bisa memimpin Banten. Berikan kisah itu.
perlu sehebat Maulana Hasanuddin, tak perlu sepintar Maulana Yusuf, tak perlu segagas Sultan Agung Tirtayasa. Saya hanya butuh satu entus tu bagus yang menjadi sultan. Saya akan memaklumi kekurangan dan kesalahan kalian, para entus tu bagus, karena kalian manusia. Yang jelas, keberadaan sultan di Banten jauh lebih baik untuk rakyat Banten ketimbang tidak adanya sultan. Jadi kami mengemis kepada para sultan, para entus tu bagus. Mana sultan kami? Kami butuh kalian, entus tu bagus menjadi sultan. Dan untuk penutup, saya kira ini baterai saya sudah habis. Terima kasih Tengku, Kori, Juragan Demit, Kang Rizal dan Kak Umar. Kita harus sudahi. Oke, penutup barangkali silakan Tengku. Itu ada cap 9 itu. Pokoknya ngobrol lah. Sambil kopdar. Ya, insya Allah. Ya. Insya Allah secepatnya besok atau lusa saya berangkat ke. Siap. Mohon waktu nanti kalau ada kesempatan ke barat, saya ada acara ke Jakarta, mampir ke Cirebon juga nanti. Amin. Ya, siap Juragan. Siap. Pokoknya kita bersatu. Waalaikumsalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walamfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.